Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Nasratul Aliyah, kelas A, NPM 18052, mata kuliah Hukum Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang CSR. Alasan saya memilih topik CSR karena CSR mempunyai peran penting terhadap jalannya suatu perusahaan, juga menarik untuk dikaji karena mempunyai hubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan suatu perusahaan. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian CSR. CSR adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Sederhananya bahwa setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program sosial. Yang ditekankan di sini ialah program pendidikan dan lingkungan. CSR ini juga merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan agar ia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar perusahaan itu berada, sehingga perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit, namun juga peduli pada lingkungan sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit profil singkat PT PLN atau Persero, di mana ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19 ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. PLN merupakan satu-satunya perusahaan penjual jasa listrik di Indonesia. Dalam pelayanan pendistribusian kelistrikan, PLN membagi-bagi fungsi unit induknya ke dalam beberapa unit induk berdasarkan pada sistem tenaga listrik, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Selain itu, ada juga unit induk atau pusat-pusat lain sebagai penunjang berlangsungnya perusahaan. Karena luasnya cakupan wilayah kerja PLN, maka PLN memiliki unit-unit di seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai fungsi masing-masing sesuai dengan unit induknya. Selanjutnya, ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana sih dasar hukum penerapan CSR? Yang kedua, bagaimana wewenang dan tanggung jawab program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, PT PLN atau Persero. Yang ketiga, apa saja program CSR dari PT PLN Persero tersebut. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih dasar hukum penerapan CSR. Di sini saya ngambil ada 6 dasar hukum, sebenarnya banyak, tapi saya cuma ambil 6. Yang pertama, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang panas bumi. Yang keempat, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Yang keenam, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembahasan yang kedua yaitu bagaimana wewenang dan tanggung jawab program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR PT PLN Persero. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan CSR dengan lingkup kegiatan community relation, community service, community empowering, dan pelestarian alam. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan bina UKM dan peningkatan citra perusahaan. Yang terakhir, memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, apa saja sih program CSR dari PT PLN Persero? Yang pertama ada Community Relation, melaksanakan sosialisasi instalasi listrik, contohnya melalui penerangan kepada pelajar SMA di Jawa Barat tentang SUTET, dan melaksanakan sosialisasi bahaya layang-layang di daerah Sumeneb, Pulau Madura, Jawa Timur. Yang kedua ada Community Service. Yang pertama ada bantuan bencana alam, bantuan peningkatan kesehatan di sekitar instalasi PLN, antara lain di Kelurahan Asemrowo, Surabaya. Yang ketiga, bantuan perbaikan sarana ibadah. Yang keempat, operasi katarak gratis di Aceh, Pekanbaru, Jawa Barat, dan kota lainnya di Indonesia. Yang kelima, bantuan sarana air bersih. Nah, yang ketiga ada community empowering.
Yang pertama ada bantuan produksi dan pengembangan pakan ikan alternatif di sekitar Sutet, bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UGM. Yang kedua ada bantuan alat pertanian kepada kelompok tani Ngaranjaya, Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah. Yang ketiga, bantuan pengembangan budidaya pertanian pepaya organik untuk komunitas di sekitar Gunung Merapi, Yogyakarta yang bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UGM. Yang keempat, ada bantuan pengembangan pola tanam padi sri produktivitas tinggi. Yang kelima, ada bantuan pelatihan pengembangan budidaya tanaman organik di sekitar instalasi PLN. Yang keenam, yang terakhir, pemberdayaan anggota PKK Asem Rowo di Surabaya. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah sederhananya bahwa setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program sosial. Yang ditekankan ialah program pendidikan dan lingkungan. CSR ini juga merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar perusahaan, sehingga perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit, namun juga berdiri pada lingkungan sekitar. Sekian penjelasan singkat CSR yang dikaitkan dengan PT PLN Persero dari saya Agnes Nasrotul Alia. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua mahasiswa yang menonton video saya ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.